Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nijar sudah memimpin doa. Sebelum ke materi, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Siapa ya yang nggak hadir? Adelia? Hadir. Akila? Tidak. Bulan? Tidak. Kemana Bulan? Sakit ya. Azril? Hadir. Mahesa? Mahesa masih sakit? Muhammad Ridwan? Hadir. Muhammad Revaldi? Niko? Nizar? Revan? Hadir. Sabrina? Silviana? Wildan? Hadir. Zulfi? Tidak. Taska? Hadir. Arum? Hadir. Kemudian Rita? Hadir. Femi? Hadir. Indri? Tidak. Mira? Hadir. Berarti ada 4 orang ya yang nggak hadir ya? Oke. Sebelum ke materi, setelah Ibu mengecek kehadiran, kita doakan yang tadi tidak hadir, kemudian sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Kemudian yang izin tidak apa-apa, semoga besok bisa kembali lagi bersekolah lagi ya. Urusannya sudah selesai. Selanjutnya, Ibu pengen kalian biasa ya seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Biasanya lagu apa yang suka kalian? Garuda, yang hafal Garuda? Garuda Pancasila hafal semuanya? Oke, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk menjadi dirijen. Mau siapa? Arum? Oke, silakan Arum. Di sini. Yang lainnya berdiri, ayo. Oke. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, terima kasih Arum. Silakan kalian duduk lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semangat? Semangat. Si pagi pasti semangat ya. Berdiri lagi deh. Kita tepuk semangat dulu, biar lebih semangat lagi. Tahu tepuk semangatnya? Aha, aha. Tahu? Oke. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari satu materi yang harusnya kalian sudah tahu ya sebelumnya. Pernah mendengar kata magnet? Pernah. Oke, simpan dulu. Kalian sudah mendengar. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengingatkan dulu nih pelajaran yang kemarin, minggu kemarin. Kalian masih ada yang ingat gak tentang apa sih? Yang minggu kemarin? Tentang? Jaring-jaring makanan. Apa yang masih kalian ketahui, masih kalian ingat tentang jaring-jaring makanan? Apa? Apa? Ada yang ingat? Jaring-jaring makanan? Ayo. Ada yang ingat? Pengurai. Lalu apa lagi? Konsumen. Lalu apa lagi? Produsen. Lalu? Ada lagi? Pengurai, konsumen, produsen. Lalu? Oke. Pengurai, konsumen, produsen. Awalnya dari produsen dulu nih. Produsen itu siapa ya? Tumbuhan. Tumbuhan itu berperan sebagai produsen atau yang membuat makanan ya. Kemudian yang kedua ada konsumen itu siapa? Siapa yang berperan sebagai konsumen? Siapa? Belalang. Lalu siapa lagi? Apa? Jamur benar konsumen? Bukan. Lalu apa lagi ya tuh konsumen? Apa? Elang. Lalu ular. Terus burung, tikus, sapi. Manusia sebagai konsumen bukan? Lalu apa manusia? Manusia sebagai konsumen ya. Nah, itu konsumen itu jadi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia itu bertindak sebagai konsumen ya. Kemudian yang satu lagi ini pengurai. Pengurai itu siapa? Jamur. Lalu siapa lagi? Cacing tanah sebagai pengurai bukan? Iya, ya gitu ya. Jadi kalian masih ingat ya bahwa ada apa? Di jaring-jaring makanan itu ada produsen, ada konsumen dan ada pengurai gitu ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang magnet. Ada yang pernah mendengar kata magnet? Pernah. Tahu bentuk magnet seperti apa? Bagaimana fungsinya magnet untuk apa? Untuk menempelkan. Menempelkan apa? Besi. Lalu logam. Lalu tang. Iya, logam. Apalagi? Kunci bisa. Lalu iya, kalian punya magnet di rumah? Dari mana kalian dapatnya? Belinya dari mana? Toko. Ada yang bikin sendiri magnet? Tidak. Semuanya beli? Beli. Tapi magnet bisa dibuat tidak? Bisa. Oke. Kata siapa bisa? Kata siapa bisa? Kataku. Oke. Nanti kita akan melakukan percobaan. Tapi sebelumnya Ibu mau menunjukkan dulu materinya sedikit ya. Tentang magnet. Maaf nih. Sebelum ke materi, Ibu mau menunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
peserta didik itu mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ya yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Ya, ada empat tujuan ya, mampu menganalisis sifatnya, kemudian menentukan benda mana saja yang dapat ditarik, kemudian menyebutkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya yang terakhir kalian bisa membuat magnet sendiri ya. Jadi bisa tuh magnet dibuat ya. Nah, selanjutnya nih di sini ada gambar kulkas. Kalian punya kulkas di rumah? Punya. Kulkasnya sering ditempel apa gitu di luarnya enggak? Stiker paling ya. Ada yang di rumahnya punya apa? Tempelan kayak buah-buahan, kayak sayur-sayuran enggak? Yang ditempel di kulkas. Ada? Kenapa bisa nempel? Karena ada magnetnya. Kenapa magnet itu bisa nempel di kulkas? Emang kulkasnya dari apa bahannya? Dari besi ya atau logam ya. Itu ya karena nah itu adalah contoh dari penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya itu. Selanjutnya, apa itu magnet? Nah, magnet itu adalah benda nih yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya seperti besi, baja. Jadi benda-benda yang terbuat dari bahan logam biasanya ya seperti itu. Itu magnet ya. Sifat magnet. Yang pertama, magnet itu dapat menarik benda ya. Magnet itu dapat menarik benda. Apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Sekarang Ibu pengen kalian tentukan benda mana saja yang dapat ditarik oleh magnet. Ada baterai, baut, benang, tang, buku, plastik, kunci, dan pensil. Yang pertama baterai, bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Bisa? Bisa. Baut? Bisa. Benang? Bisa. Tang? Bisa. Buku? Bisa. Plastik? Bisa. Kunci? Bisa. Pensil? Bisa. Tidak. Jadi yang bisa ditarik itu baterai, baut, kunci, pensil tidak ya. Oke, kita cek jawaban kalian ya. Betul atau tidak? 1, 2, 3. Nah, ini. Benda yang dapat ditarik magnet, baterai, baut, tang, kunci. Sama seperti yang tadi kalian sebutkan ya. Terus buku, plastik, pensil, dan benang itu tidak dapat ditarik gitu ya oleh magnet ya. Jadi yang dapat ditarik itu adalah benda yang terbuat dari logam, baik itu besi ataupun baja gitu. Sekarang sifat yang kedua, tadi sifat yang pertama itu magnet itu dapat menarik benda ya. Sifat yang kedua, magnet itu memiliki kutub. Ternyata ari kutub teh apa? Nah, kutub itu adalah bagian di ujung dan ujung dari magnet ya. Nah, di sini magnet memiliki 2 kutub. Ada kutub utara, ada juga kutub selatan. Nah, kutub utara ini ditandai dengan huruf N. Kemudian kutub selatan ditandai dengan huruf S ya. Kalau bahasa Inggris ini artinya N itu north ya, utara. Kemudian S itu south atau selatan gitu. Ingat ya, jadi magnet itu ada 2 kutubnya, ada utara dan ada selatannya. Kemudian magnet itu memiliki medan magnet. Nah, medan magnet itu apa sih? Yaitu daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Nah, di sini lihat ada garis-garis. Jadi gaya magnet itu bukan hanya ada di batangnya aja ya, tapi di sekitarnya ini juga ada magnetnya, ada gaya magnetnya ya, sehingga magnet itu bisa menarik ataupun menolak gitu ya. Nah, ini adalah medan magnet.
Selanjutnya ada garis-garis gaya magnet. Nah, ini garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu adalah area arah di mana magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet itu selalu memiliki arah dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dari kutub utara menuju ke kutub selatan arahnya. Ya, selalu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tiga contoh. Ibu ingin kalian menunjukkan nih, kalau misalkan gambar 1 itu ada kutub selatan dengan kutub selatan yang didekatkan. Kira-kira nih akan saling tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kutubnya sama. Apakah betul hal ini? Nanti kita akan coba ya. Yang kedua, kutub utara dengan kutub selatan. Bagaimana? Akan tarik menarik. Kemudian yang ketiga, kutub utara dengan kutub utara tolak menolak. Ya, itu konsepnya ya, baru konsep ya. Kalian belum langsung mencobanya, oke? Sekarang nanti kita akan mencobanya. Apakah betul yang kalian sebutkan tadi? Nah, ini menurut teori ini ya, karena kita belum mencoba, kalau kutub utara dengan kutub utara mereka akan saling tolak menolak. Kutub selatan dengan kutub selatan juga akan saling tolak menolak. Sedangkan kalau berbeda kutubnya, utara dan selatan, mereka akan saling tarik menarik gitu. Selanjutnya, di sini ada macam-macam bentuk magnet. Yang mana yang pernah kalian lihat? Magnet U. Lalu yang mana lagi? Magnet cincin, ya. Lalu? Magnet batang. Oke. Ada lagi? Magnet jarum. Kalau magnet silinder ada yang pernah lihat? Tidak. Ya, jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang seperti biasa gitu ya. Kalau magnet jarum, kalian pernah lihatnya di mana? Di kompas. Ada yang pernah menggunakan kompas? Siapa? Di sini kalian pernah menggunakan kompas? Tidak, tapi pernah melihat kompas? Pernah, ya. Nah, ini adalah magnet jarum. Untuk apa sih fungsinya kalau kompas itu? Untuk apa? Untuk di kebun? Untuk apa di kebun? Kalau nyasar di kebun, masa di kebun nyasar? Kebun sendiri lagi. Kalau di mana? Di hutan ya biasanya. Kalau di kebun masa nyasar ya? Biasanya kebun makan milik sendiri ya. Nah, biasanya magnet jarum itu digunakan di kompas untuk menentukan arah jika kita tersasar ya di hutan misalkan gitu yang tidak ada arahnya. Itu adalah magnet jarum. Kemudian magnet batang, kemudian magnet cincin biasanya sering kalian beli di toko mainan ya yang bentuknya bulat hitam warnanya biasanya ya. Itu ada bentuk-bentuk magnet. Nah, ini ya salah satu contohnya ya. Ini adalah kompas. Ya, lihat. Di kompas itu ada magnet jarumnya. Di sini ada utara dan kutub selatannya. Jadi kalau kalian tersasar gitu ya, tersesat di hutan gitu ya. Kalian tinggal melihat kompas aja. Mau kemana kalian? Misalkan kalian ke arah utara, berarti tinggal lihat saja. Utara akan kemana? Nanti si jarum ini akan berputar sesuai dengan arahnya gitu ya. Itu adalah fungsi dari kompas ya. Kemudian magnet di sekitar kita. Nah, magnet itu bisa ditemukan di barang-barang sekitar kita nih. Magnet itu sebenarnya ya, biasanya magnet ada di peralatan elektronik. Karena magnet memiliki gaya magnet yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Nih, coba sekarang kalian tentukan mana saja benda-benda di sini yang memiliki gaya magnet. Mesin cuci, terus kipas, lalu audio ini ya.
Kalau ini tempat sampah ada? Ada? Gaya magnetnya? Kalau lemari ada nggak? Tidak ya. Biasanya di alat-alat elektronik ya. Nah. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, dan juga petunjuk kompas. Nah ini nih yang mempunyai, jadi tempat sampah sama lemari itu nggak ada gaya magnetnya ya. Yang ada itu alat-alat elektronik dan juga kompas. Nah nih lihat di sini bacaannya. Magnet itu ternyata tidak hanya bisa kita beli di toko. Tapi ternyata kita bisa membuat magnet, ya, bisa kita membuat magnet. Bagaimana caranya membuat magnet? Di sini ada bahan-bahannya ya. Sudah Ibu tugaskan kemarin kalian untuk membawa ya. Ada apa namanya? Logam, baja gitu atau besi ya. Kemudian juga paperclip, batu baterai, lalu ada kawat ya. Di sini juga ada baut, kancing, dan selotip dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggosok bahan logam ke magnet. Kemudian nanti bahan logam itu baik itu paperclip ataupun besi itu nanti akan menjadi magnet. Yang kedua dengan cara induksi ya. Kemudian kalau induksi kita tinggal menempelkan logam ke magnet, lalu nanti logam itu tempelkan lagi di benda lain gitu, nanti akan menempel gitu ya, jadi magnet lagi. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik ya. Elektromagnetik itu dengan cara melilitkan kawat tembaga ke dalam logam, besi ataupun paku dan lain sebagainya, kemudian ditempel ke batu baterai. Makanya tadi kemarin Ibu suruh kalian bawa batu baterai ya. Nah seperti itu. Nah ini kira-kira nih, ini kan misalkan udah jadi nih magnetnya, lalu kalian mau menempelkan ke kancing ataupun ke paperclip, kira-kira mana yang akan menempel? Kenapa bisa paperclip? Karena bahannya dari apa? Besi ya. Kalau kancing nggak bisa? Tidak. Kenapa? Karena terbuat dari plastik gitu ya, bisa. Oke, nah udah materinya seperti itu tentang magnet. Nah sekarang Ibu udah buat kelompok ini, jadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sebelumnya Ibu mau, kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama Ibu? Tidak? Penjelasannya sudah jelas? Oke. Sebelum ke pembagian LKPD, Ibu ingin kalian ketahui bahwa dalam pengerjaan kelompok nanti kalian bukan hanya mengerjakan tugas sendiri gitu, tapi Ibu nanti akan berkeliling sambil menilai kalian. Apa yang akan Ibu nilai? Sikapnya, lalu kekompakan diskusinya, ya, keaktifan anggota kelompoknya. Sikapnya bagaimana gitu ya, tanggung jawabnya juga bagaimana ya. Semuanya nanti akan Ibu nilai selain nanti hasil dari percobaan kalian yang akan Ibu nilai. Bisa dipahami ya? Oke. Ibu ini bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 1 kalian coba di ada petunjuknya di buku. Nah ini di buku halaman 81. Ini bukunya tadi mana? Ini. Buku paket. Coba dibuka bukunya. Ada di
ini ya petunjuknya ya. Kemudian yang ini. Nah, yang ini. Ya. Oke. Lihat di situ ada petunjuknya untuk kelompok kelompok 1 kalian masukkan beras, biji besi, kemudian paperclip dan lain-lain ya. Bahan-bahan yang ada di situ ke dalam wadah ini. Lalu nanti magnetnya kalian di bawah ditempelkan ke sini. Nah, kalian amati di sini mana saja yang akan menempel atau terbawa jalan-jalan nih, ya, oleh magnet ini. Apakah beras juga ikut berjalan atau tidak? Gitu ya. Coba sekarang percobaannya dilakukan. Kalau yang kelompok 2, kalian simpan magnet ini di bawah, ya. Lalu kertasnya di atas. Lalu nanti ditabur bubuk besinya, ya. Bagaimana gambarnya, bentuknya seperti apa, gitu ya. Lalu nanti digambar di kertas LKPD, oke? Selanjutnya yang kelompok ini kalian membuat 3 cara untuk membuat magnet. Dengan cara menggosok. Kalau dengan cara menggosok, kalian tinggal menggosokkan benda logam ke magnet. Tapi satu arah menggosoknya. Misalkan gini ya. Bentar. Kemarin nggak ada lagi. Itu ya, itu menggosok ya, harus apa namanya ya? Harus satu arah dan lama digosoknya. Itu menggosok. Kemudian kalau induksi kalian tinggal menempelkan ini ke magnet, kemudian tempelkan lagi yang lainnya. Nah, lihat, terangkat ya. Nah, ini juga sudah terbentuk jadi magnet lagi nih yang ini. Itu induksi. Kemudian yang elektromagnetik, kalian lilitkan kawat tembaga ke besi seperti ini. Kemudian nanti ujung-ujungnya di sini seperti ini. Ya. Lalu nanti akan jadi ini harusnya yang benar lagi ya. Dibetulkan lagi ininya, lilitannya. Lilitannya. Coba lagi. Oke? Bisa dipahami tugasnya? Bisa ya. Nanti setelah selesai kalian diskusikan. Di situ ada banyak pertanyaan. Lalu nanti dipresentasikan di depan. Ya, bisa?
Sudah ini? Bisa? Tabur yang nempel atau tidaknya? Yang ini diisi nempel atau tidaknya? Coba utara dengan utara, selatan dengan selatan. Coba. Nah, nempel ya? Nolak. Bisa? Nempel tidak? Ini lilitannya dibuka dulu. Gimana ini lilitannya? Coba ulangi lagi lilitannya. Nih buat lilitan, buat lilitannya harus apa namanya ya? Rapat. Silahkan. Nih dililit-lilit terus, harus rapat. Udah? Coba yang ini. Ya. Dah. Sok. Ada gambarnya? Nih. Nah, nempel nih. Nih pakai yang ini, magnetnya itu udah rusak kayaknya. Udah? Dapat jawabannya belum? Kalau utara sama utara nempel nggak? Tadi percobaannya? Nggak. Kalau utara sama selatan? Nempel. Tadi ya, udah dicoba? Sudah dicoba? Udah. Lalu ini didiskusikan, ini jawab pertanyaannya. Dijawab. Nanti presentasikan ke depan ya. Dibaca ininya, ya. Semuanya. Tentukan siapa yang nanti akan apa namanya? Ya, membacakan. Dah, jadi itu nempel? Iya. Dah, nanti di depan nanti kalian peragakan apa yang kalian lakukan di sini ya. Sekarang ini yang elektromagnetik silakan dibuat lagi.
Untuk sekilas info saja ya, magnet itu bisa rusak, ya, bisa rusak pertama kalau dipanaskan, magnet bisa rusak. Kemudian kalau dibentur, ya, itu juga bisa menyebabkan magnet rusak. Nah, contoh ini ada magnet. Coba lihat mana tadi yang ini, sini Bu, pinjam. Ini masih bisa digunakan nggak? Masih nempel ya? Masih nempel, berarti ini masih bagus, tapi ini sudah putus ya. Dah bisa? Coba sekarang ditempel dulu ke baterai ujung ini dengan ujung ini. Mak. Coba nempel nggak? Mana ada paperclip? Pinjam. Nih, berarti kurang lilitannya nih. Kurang banyak. Tambah lagi lilitannya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, siapa yang siap untuk maju ke depan terlebih dahulu? Ibu minta semua anggota kelompoknya maju, tapi membantu ya. Jadi tidak sendiri, semuanya maju. Minta meja satu, pinjam meja satu untuk kalian mendemonstrasikan hasil dari percobaan kalian. Kalian itu tadi melakukan apa? Balikin. Magnetnya tadi mana? Nah. Bubuk besinya? Oke. Untuk presentasi silahkan kalian salam dulu, kemudian perkenalan diri dulu dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menunjukkan cara magnet. Garis-garis magnet gitu. Garis-garis magnet. Ya. Apa aja alat-alatnya, coba teman kamu kasih tahu dulu. Jangan dulu dibuat. Apa saja alat-alatnya? Terus? Ya, langkahnya gimana? Pertama kita dulu magnet. Ya. Ya. Kita bubuk besinya Tabur bubuk besinya. Nah. Sudah cukup? Cukup, jangan dulu dipegang. Ada yang ingin lihat hasilnya? Silahkan kalian berdiri lihat hasilnya. Apa sih? Kalau bubuk besi ditaburkan ke atas magnet yang ada di... Diam sayang. Nih, lihat sini. Apa yang akan terjadi di sini? Bentuknya seperti apa? Berkumpulnya di mana magnetnya berarti ini? Di pinggir apa? Dekat mana? Di dekat magnet. Sebelah mananya? Di sini, pinggir kanan dan kiri, itu teh apanya?
Iya, sok. Udah sekarang duduk lagi. Kelihatan semuanya? Berkumpulnya di kutub masing-masing ya. Kebanyakan ya di kutub utara dan kutub selatannya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Apa yang kamu amati tentang interaksi antara dua magnet kutub utara dan kutub utara? Oh iya, tadi kalian kan melakukan percobaan kutub utara dengan kutub utara, kalau didekatkan apa gitu ya? Silakan presentasikan. Kutub utara dengan kutub utara dan sebaliknya akan menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling menarik. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang hasil garis-garis gaya Lihatnya ke teman. yang terbentuk? Biji besi yang disebar di atas kertas, yang di bawahnya ada magnet. Batang bubuk lebih banyak berkumpul Bagian ujung, menunjukkan kekuatan magnet. Apa paling besar ada di ujung magnetnya? Bagaimana cara kutub magnet tarik menarik antara magnet? Kutub yang sama akan tolak menolak dan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Penutup, tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari tentang tarik menarik magnet dan garis-garis gaya magnet hari ini. Tarik menarik antara magnet tergantung dari kutub yang didekatkan, dan besarnya gaya magnet terdapat pada ujung magnet. Besarnya gaya magnet terdapat di ujung magnet katanya. Udah segitu? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak? Tidak? Sudah cukup ini presentasi dari kelompok 2? Bisa dipahami nggak? Nih kata kelompok 2, di situ tadi ada garis-garis magnet katanya ya. Nah itu merupakan garis-garis magnet itu berkumpulnya biji besinya itu tadi kan berkumpulnya di ujung-ujungnya, di ujung-ujung magnetnya, di kutubnya, paling banyak di kutubnya. Nah itu menunjukkan bahwa kutub-kutub magnet itu memiliki gaya magnet paling tinggi gitu dibandingkan dengan batangnya, seperti itu ya. Kemudian kata kelompok 2 tadi, kalau utara dengan utara bagaimana? Saling menolak. Katanya sudah dicoba tadi di sana? Sudah. Terbukti? Kalau utara dengan selatan? Saling menarik gitu ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2. Silahkan tutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok 1 dulu, silahkan maju ke depan. Yuk. Silahkan. Apa saja yang alat-alatnya apa saja nanti ya disebutkan, lalu langkahnya bagaimana. Salam perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja alatnya? Yang keras tolong, lebih keras lagi.
Ada kertas, tunjukkan kertas. Paperclip mana paperclip? Ada paperclip, lalu beras, terus bubuk besi, lalu magnet katanya. Tolong mundur sedikit, yang sebelah situ nggak kelihatan. Silakan, apa yang kalian lakukan tadi? Oh, berasnya disimpan di situ. Sama apa aja yang ada di situ tadi? Serbuk besi, paperclip, jarum, beras. Ya, lalu digimanain? Ya. Nah, apa yang terjadi di situ? Paperclip apa? Yang menempel itu? Terus? Beras menempel tidak? Tidak. Oke. Katanya nih di sini di kelompok ini yang menempel itu tadi beras, besi, serbuk besi, paperclip, jarum gitu ya. Kalau beras tidak ya. Oke. Silakan diskusi hasil diskusinya. Paparkan. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain seperti besi dan baja. Dua, sifat magnet. Satu, dapat menarik benda yang mengandung logam. Dua, magnet memiliki sifat udara. Tiga, kekuatan magnet paling besar ada di magnet alam. Kemudian peristiwa magnetik yang dihasilkan oleh bumi. Contoh kontak. Dua, magnet buatan. Kemudian magnet yang dibuat oleh manusia. Contoh magnet kulkas. Elektromagnet. Kemudian magnet yang terbentuk karena ada arus listrik mengalir. Contoh motor listrik generator. Satu, tertarik oleh magnet ya atau tidak ya. Dua, koin tertarik oleh magnet ya atau tidak ya. Plastik tertarik oleh magnet ya atau tidak. Kertas tertarik oleh magnet ya atau tidak. Beras tertarik oleh magnet ya atau tidak. Biji besi tertarik oleh magnet ya atau tidak ya. Diskusikan pertanyaan untuk diskusi. Satu, benda mana yang dapat ditarik oleh magnet? Apa kesamaan antara benda-benda tersebut? Satu, benda kesamaannya terbuat dari logam, besi dan baja. Dua, mengapa benda tertentu bisa menarik oleh magnet sementara yang lain tidak? Karena berbeda bahan yang dapat ditarik hanya benda yang terbuat dari logam. Penutup refleksi, tuliskan satu hal yang kamu pelajari tentang magnet hari ini. Hal baru yang saya pelajari yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari logam. Nah, tuh udah. Kata kelompok ini katanya tadi bahwa magnet itu ada magnet alami dan magnet buatan. Ya, ada magnet alami itu yang magnet yang dari alam langsung ada gitu. Sedangkan magnet buatan itu yang kita beli di pasar gitu ya. Kemudian yang tadi kelompok 3 nanti buat itu adalah magnet buatan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang tertarik itu adalah bahan-bahan yang dari bahan logam ya, seperti ini paperclip katanya ya. Kemudian biji besi, kemudian ada jarum. Sedangkan yang tidak terbuat dari logam seperti beras itu tidak akan tertarik oleh magnet gitu. Itu menurut kelompok
Satu, sudah terbukti ya? Tadi sudah kalian coba ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah bisa membedakan mana yang bisa ditarik dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tutup presentasinya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Yuk, silakan. Apa yang kalian lakukan? Alat bahannya apa saja nanti ceritakan ya. Sekarang buka dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Cara membuat. magnet. Oke, silahkan. Apa saja alatnya? Ada berapa langkah cara membuat magnet? 3. Silahkan ceritakan sama teman. Cara membuat magnet ada? Cara membuat magnet, bahan yang diperlukan: 1. Magnet batang, 2. Paku besi atau benda ferromatik lainnya, 3. Kertas atau kain untuk menggosok. Langkah-langkah: 1. Ambil magnet batang, 2. Gosokkan magnet secara perlahan-lahan ke arah yang sama pada paku besi sebanyak 20 kali. 3. Setelah selesai, uji apakah paku besi dapat menarik benda-benda kecil seperti klip kertas. Hasil pengamatan. Oke, sekarang coba dulu dengan cara menggosok itu ya. Coba kalian lakukan pengamatannya dengan cara menggosok, dilihatkan ke teman kalian. Caranya gimana nih teman-teman, seperti ini gitu. Coba diangkat, sok perlihatkan ke teman kalian caranya. Cara menggosoknya bagaimana? Menggosoknya bagaimana? 1 arah. Berarti katanya kalau seperti ini semua. Duh. Lalu coba lihat, ada hasilnya. Hasilnya menempel ya. Maaf, ini agak mundur sedikit, lihat teman kamu nggak kelihatan ya. Bisa? Nah, oke. Tapi tadi udah menempel ya? Sudah menempel. Silahkan dilanjutkan langkah yang kedua. Dengan apa? Cara yang kedua pakai apa? Coba lihat. Menempel? Menempel. Itu caranya bagaimana itu? Tolong ceritakan. Ini caranya bagaimana? Cara buatnya bagaimana? Iya, silakan ceritakan. 1. Dekatkan magnet. Gulung kawat tembaga di sekitar paku besi sebanyak 20 putaran. 2. Hubungkan kedua ujung kawat ke baterai. 3. Uji paku besi atau menarik benda-benda kecil. Dah. Coba kalian perhatikan, ini namanya cara apa? Dengan cara apa? Elektromagnetik ya. Lihat, kalian perhatikan, di situ ada kawat tembaga yang dililitkan ke besi ya.
Kemudian ujung-ujung kawatnya itu ditempel ke batu baterai. Lalu nanti besinya itu akan menjadi magnet ternyata ya, bisa. Nah, itu bisa kita buat ya seperti itu dengan cara elektromagnetik atau mengalirkan arus listrik gitu. Selanjutnya, cara yang ketiga dengan apa? Dengan cara induksi. Bagaimana induksi? Langkahnya silahkan dibaca dulu. Dekatkan magnet batang ke paku besi tanpa menyentuh selama 1-2 menit. 2. Uji paku besi dengan benda-benda kecil. Coba gimana? Udah yang ini lepas. Kalian yang induksi sekarang. Yang ini tempelkan di. Nah, lalu itu bisa nempel nggak sama yang lain, benda lain? Nah, bisa nempel? Ini adalah cara induksi. Jadi satu bahan besi ini ditempelkan ke magnet, lalu besi ini akan menjadi magnet juga, bisa nempel lagi di besi yang lain, paperclip itu ya. Sudah seperti itu? Menjadi magnet tidak dengan cara induksi? Terjadi magnet? Oke. Silahkan, terima kasih. Dibacakan hasil diskusinya. Jawab pertanyaannya. 1. Dari ketiga cara yang dilakukan, metode mana yang menurutmu paling efektif untuk membuat magnet? Mengapa? Dengan menggosok karena mudah dan cepat, serta bersifat permanen atau tidak mudah hilang. Saya magnetnya. 2. Apa perbedaan antara magnet yang dibuat dengan cara menggosok induksi dan elektromagnet? Menggosok magnet permanen namun lemah. Induksi magnet sementara selama berada dalam medan magnet. Elektromagnet magnet sementara dapat dihidupkan dan dimatikan dengan mengontrol arus listrik. Penutup. Tuliskan 1 hal baru yang kamu pelajari tentang cara membuat magnet hari ini. Kami dapat membuat sendiri magnet dengan alat dan bahan sederhana yang sering digunakan sehari-hari. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? 3? Tidak? Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup presentasinya. Ditutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Terima kasih ya atas kerjasama kalian hingga kalian sudah bisa melakukan percobaan-percobaan yang tadi Ibu evaluasi dulu sebentar ya hasil kalian tadi diskusi dan juga presentasi ya. Untuk keseluruhan kalian bagus, kompak ya, sudah bisa bekerja sama dengan teman kalian ya. Tapi ada sedikit masih bisa yang harus diperbaiki lagi pada saat ke depan. Mungkin percaya dirinya harus ditingkatkan lagi ya, bicaranya harus lebih keras gitu ya, untuk jawaban, untuk hasil dari percobaan tadi kalian sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat bisa mempresentasikan hasil yang tadi kalian kerjakan gitu ya. Yang ini sudah bisa menentukan mana yang bisa ditarik ataupun tidak ditarik. Yang ini bisa menentukan mana yang tarik menarik ataupun tolak menolak. Kemudian garis-garis magnetnya seperti apa, ini sudah bisa. Lalu yang kelompok ini sudah bisa membuat
magnet sendiri. Ibu harap nanti kelompok 2 dan kelompok 1 juga bisa membuat magnet sendiri ya, walaupun langsung sekarang tidak bisa. Nanti setelah pembelajaran ini karena alat-alatnya masih ada, kalian bisa mencobanya ya. Ataupun nanti di rumah kalian bisa coba sendiri. Oke? Siap? Oke. Nah, sekarang dari materi hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya sama kalian, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa sih? Kesimpulannya? Menyenangkan, jelas ya. Kesimpulan materinya apa? Tentang apa kita teh? Magnet. Apa itu magnet? Apa itu magnet? Benda yang menarik. Benda lain, besi, logam, itu magnet. Lalu sifat magnet itu apa saja? Dapat menolak bisa ya, menarik benda lain. Kemudian magnet punya berapa kutub? Dua, kutub utara dan kutub selatan. Lalu magnet itu kalau sama kutubnya akan bagaimana? Saling menolak. Kalau beda kutubnya akan saling tarik menarik. Lalu nih cara membuat kutub ada berapa cara? Membuat magnet ada berapa cara? 3. Ada apa aja? Yang pertama dengan cara menggosok. Yang kedua dengan cara induksi. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik gitu ya. Jadi selain kita bisa membeli magnet, kita juga bisa membuat magnet sendiri di rumah ya. Kalau kalian punya magnet, kalian coba saja dulu menggosok ataupun induksi ataupun dengan elektromagnetik gitu ya. Nah, sekarang Ibu pengen kalian melakukan refleksi. Apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran hari ini? Menyenang. Oke, satu orang dulu. Berdiri aja. Revan? Silahkan. Apa yang kamu rasakan saat pembelajaran hari ini, Revan? Menyenangkan. Menyenangkan. Banyak ilmu yang didapatnya? Apa? Kamu mengetahui apa? Cara membuat magnet? Apa saja tadi? Apa, Revan? Ayo. Tadi? Menggosok. Menggosok. Lalu? Induksi. Lalu? Elektromagnetik. Pinter. Tepuk tangan untuk Revan. Oke. Sekarang selain Revan, Ibu minta 2 orang lagi deh untuk mengungkapkan refleksinya hari ini. Mira, perasaannya bagaimana setelah pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus? Melelahkan? Apakah betul pembelajaran hari ini melelahkan? Oke, tidak apa-apa karena memang betul lelah ya. Tapi melelahkan dalam proses pembelajaran itu bagus ya. Jadi benar-benar kalian aktif dalam melakukan pembelajarannya, tidak hanya diam saja gitu ya. Nah, dan ibu harapkan dari pembelajaran ini bisa nempel di otak kalian sampai nanti kalian besar pun masih ingat, oh magnet ingat waktu sama Ibu Pipit dipelajari ini gitu. Lalu nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Ibu harap kalian seperti itu ya nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah listrik. Tentang listrik. Tahu listrik? Tahu. Apa listrik? Ayo, apa listrik? Gak tahu listrik apa pengertiannya apa? Lampu, ingetnya lampu, listrik teh ya. Sanyo, TV, kulkas, kipas, ya semuanya berbahan akan digunakan dengan listrik.
ya, menggunakan listrik. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian baca dulu materinya di rumah ya tentang listrik agar nanti kalian tidak kosong. Ya, pikirannya sudah ada listrik di dalam otak kalian sehingga nanti pas pembelajaran kita nyambung gitu ya. Nah, Ibu minta 2 orang ke depan. Kalau tadi Ibu bertanya saja. Sekarang maju ke depan untuk menuliskan 2 kata tentang magnet. 2 kata yang kalian ingat tentang magnet apa? Ya. Bu pengen? Femi, coba. 2 kata aja tentang magnet. Apa aja yang kamu ingat di otak kalian tentang magnet apa? Yang seharian ini kamu pelajari. Ya. Nah, udah. Oke. Ini berarti lebih dari 2 kata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Hebat sekali Femi. Terima kasih Femi. Silakan duduk lagi. Ya, Ibu minta 2 kata, Femi memberikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Di sini jadi 1 kalimat. Magnet dapat menempelkan benda seperti besi dan baja. Sip. Terima kasih Femi. Tepuk tangan untuk Femi. Oke. 1 lagi deh, 1 orang lagi, silakan. 1 orang lagi. Sudah cukup? Atau sudah cukup mewakili ini? Sudah cukup ya. Siapa? Ajril mau? Sebutkan aja 1 kata yang kamu ingat tentang magnet. Pami, 1 kata yang kamu ingat tentang magnet. Magnet bisa saling menolak. Magnet bisa saling menolak. 1 kalimat itu ya. Kamu, magnet. Kamu? Magnet? Ya, ini teh bagaimana? Ya sudah. Tidak apa-apa ya. Oke, Ibu harap kalian semua memahami semua tentang magnet. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.